Kembali lagi bersama saya Ardin Hulu. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan judul pemalas. Pemalas ini memang sudah ada habitatnya dalam kehidupan kita dan tidak bisa dipungkiri setiap orang ada kemalasannya. Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah kita harus meningkatkan kemalasan tersebut ataupun kita akan mendiamkan kemalasan tersebut dalam kehidupan kita, ataupun kita dapat mengalahkannya? Nah, memang kita sering melakukan hal-hal kemalasan karena kita tidak mencintai pekerjaan atau hal-hal yang seharusnya kita kerjakan. Nah, saya berikan sebuah perumpamaan. Seorang anak sekolah, dia diberikan tugas oleh gurunya, dan gurunya memberikan tugas yang sesuai dengan kapasitasnya. Dan anak ini mengerjakannya dia menunda waktu hari esok, dan ditunda lagi hari esok. Dia nunda dan tunda terus sampai hari hanya. Baru dia mengerjakan tinggal beberapa jam, dan ternyata dia tidak mendapatkan hasil yang baik karena dia mengerjakan dengan secara tergesa-gesa, tidak sesuai dengan prosedurnya. Dia tidak mengerjakan sesuai dengan waktunya. Nah, kita bisa tahu sendiri hasil bagaimana kalau kita mengerjakan sesuai dengan waktunya, dan hasil bagaimana kita mengerjakannya tidak sesuai dengan waktunya dan dikerjakan dengan secara tergesa-gesa. Nah, kemalasan ini kalau kita tanamkan dalam kehidupan kita, kalau kita bibit terus dalam kehidupan kita ini, maka kita tidak menghasilkan hasil yang produktif, hasil yang efisien dalam kehidupan kita. Dan pastikan orang pemalas tidak akan pernah sukses. Kalau ada orang pemalas yang sukses, kasih tahu ya. Dan menurut penelitian, ketika kita menunda-nunda waktu karena kita malas dalam kehidupan kita, maka itu sama halnya kita menunda kesuksesan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi 1 detik ke depannya, yang terjadi 1 menit, berjam, dan berhari-hari. Kita tidak tahu. Kalau kita mengisi semuanya itu dengan hal-hal yang produktif, semasa kita masih banyak peluang, masih banyak waktu, maka kita akan menghasilkan buah yang baik. Kita akan menjadi orang yang dapat meraih kesuksesan tersebut. Nah, ada juga hal-hal yang perlu kita tolak dalam kehidupan kita. Ada juga hal-hal yang perlu kita tidak kerjakan dalam kehidupan kita. Karena setiap orang tidak mungkin dia harus mengerjakan semuanya. Ada hal-hal yang dia bisa kerjakan. Nah, bagian kita masing-masing kita harus mengerjakan tersebut. Saya mempunyai sebuah statement. Beranilah menolak hal-hal yang bukan prioritas dan kurangi hal-hal yang kurang produktif. Seringkali kita sebagai seorang remaja, kita mencintai hal-hal yang tidak berfaedah namun menyenangkan. Walaupun menyenangkan, ketika itu kurang produktif dalam kehidupan kita, tinggalkan hal itu. So, kita sebagai seorang remaja, kita harus memberikan kehidupan kita ini dengan hal-hal yang baik, sehingga apa yang kita curahkan di setiap kehidupan kita ini dalam mengerjakan hal-hal yang produktif. Ketika kita tidak mengerjakan cita-cita kita dari sekarang, kapan lagi? Kita mau sukses pada masa sekarang, namun kita menunda-nunda karena kemalasan. Kita terlena dengan waktu yang ada, yang seharusnya banyak peluang untuk kita, namun kita terlena dengan main game. Kita fokus main game, kita masih mencintai hal-hal yang duniawi, kita tidak berpikir masa depan kita, masih terlena. Hasilnya tidak akan memuaskan dalam kehidupan kita. Kita cuma berpikir ya nasib. Nah, yang seharusnya kita sebagai remaja, kita jangan menunda-nunda kesuksesan yang sudah ada di depan mata kita. Sukses sekarang, sukses juga di masa depan Anda. Ketika kita menunda waktu, itu sama halnya kita menunda kesuksesan kita.
Mari kita belajar bersama-sama dengan mencintai cita-cita kita sehingga kita tidak malas mengerjakan dari awal yang berkaitan dengan cita-cita kita tersebut. Terima kasih.